Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Jadi di sini gue yang melanjutkan lagi video gue yang part pertama yang berjudul apa ya? Gue lupa. Cek dulu. Gue ingin melanjutkan part kedua dari video waifu gue list 1 sampai dengan 5 yang sudah sebelumnya gue buat ya. Dan di sini gue ingin ngelanjutin ke list 6 sampai 10. Bagi teman-teman yang belum nonton part pertama atau list 1 sampai 5, silahkan aja cek video yang gua sudah letakkan linknya di deskripsi. Jadi nggak perlu berlama-lama, kita akan bahas 5 waifu gua berikutnya. Yang pasti video ini tanpa copyright-copyrightan ya. Ngambil, ternyata gue baru tahu cuy, ngambil fan art orang juga copyright ternyata. Serem ya ternyata ya. Oke, gue mulai dari waifu gue nomor 10. Di nomor 10 ada ini. Yap. Waifu gue di nomor 10 ada Sento Isuzu dari Amaburi alias Amagi Brilliant Park. Ini adalah sebuah anime yang sangat menarik ya. Gue nontonnya itu ketika masih SMA. Dan di zaman itu tuh gue lagi demen-demennya tuh nyari-nyari waifu. Dan ternyata ada salah satu waifu yang bener-bener mengikat banget bagi diri gue. Dan itu ada pada diri Sento Isuzu. Gue nggak habis pikir kenapa ada waifu secantik ini yang diciptakan oleh Kyoto Animation. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, Sento Isuzu itu bawa kemana-mana itu bawa shotgun yang dikeluarin langsung dari underwearnya gitu ya. Dan yang gue jadi penasaran, itu beneran disimpan di situ gitu ya. Itu nggak masalah ya, namanya juga parodi-parodi dikit. Tapi jadi masalahnya kenapa karakter ini tuh begitu cantik, acuh tak acuh, dan juga punya sentimen yang menarik ya. Sifat menariknya itu adalah dia tuh kentara dewasa banget ya. Biarpun di animenya tuh dia cuma seumuran dengan MC yaitu 16-17 tahun, tapi gue merasa ini karakter yang sangat dewasa apalagi dari sisi ukuran bobs. Dan yang paling penting adalah anime yang dibangun oleh Kyoto Animation ini punya cerita yang sangat menarik, yaitu tentang menjaga dari sebuah taman hiburan. Dan peran dari Sento Isuzu menjaga untuk mengawal kehidupan MC yang berjuang untuk melindungi taman hiburan tersebut itu sangat bagus sekali dibangun ya. Kesuksesan itu dibangun dengan baik itu karena peran dari karakter ini, dimana karakter ini itu punya jasa yang sangat luar biasa. Jarang-jarang waifu gue berjasa dalam ceritanya. Lanjut ke nomor 9 ya. Di nomor 9 gue ada nama yang bener-bener teman-teman tahu, yaitu adalah Rias Gremori. Bagi yang nggak tahu karakter Rias Gremori, pasti teman-teman itu ketahuan ngibul ya. Gue yakin teman-teman tuh lagi ngibul gitu. Gak percaya gue kalau teman-teman itu nggak ngibul gitu. Bagi teman-teman yang nggak tahu, Rias Gremori itu adalah karakter utama wanita dari anime High School DxD. Sebuah anime yang bercerita tentang sekolah sihir dan juga iblis maupun malaikat maupun lain-lainnya yang bertempur dengan memiliki ukuran bobs yang kayak Hitomi Tanaka semua gitu. Gue nggak ngerti juga sih. Ini pengarangnya nih pecinta JEP atau gimana ya, I don't know gitu kan. Yang lebih penting dari itu adalah kenapa gue memasukkan nama Rias Gremori di nomor 9. Itu gak jauh-jauh dari pertama bobs, yang kedua adalah talenta ya. Memang sih kalau kita berpikir tentang yang namanya bakat, gue merasa bakat kecantikan tuh hanya ada di Rias Gremori. Dia tuh terlahir dengan bakat sebagai seorang yang cantik, dan itulah yang selalu gue jaga sebagai sosok waifu yang gue pilih-pilih ya. Banyak yang cantik itu mereka tuh harus diolah dulu, seperti sifatnya harus manja, harus manis, terlihat good lookingnya itu nggak langsung gitu ya. Berbeda dengan Rias Gremori, mungkin pengarang maupun studio animenya tuh totalitas membangun konsep karakter Rias Gremori ini bener-bener untuk jualan gitu ya, jualan waifu lagi. Siapa sih orang yang nggak kenal Rias Gremori gitu kan? Apalagi nanti 20 tahun kemudian nanti anak lo nanya kan, Pak, Bapak ini foto siapa ini, katanya, diliatin foto Rias Gremori gitu kan. Habis itu lu disuruh anak lu duduk. Nah, akan Bapak ceritakan waifu termanis panjang sejarah. Pasti kau akan menceritakan Rias Gremori. Dijamin deh. Nomor 8. Ini akan diisi oleh Loli, yaitu adalah Ilyasville. Dari... udah jelas dari mana ya? Dari Fate. Ya, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, alasan gue memilih karakter ini juga hal yang sangat luar biasa. Pertama, ini bukan karakter yang bener-bener sentral ya di series Fate, tapi bener-bener sentral di anime Fate Kaliet Prisma Ilya. Ya, dia punya spin-off sendiri yang dimana hanya menceritakan kecantikan
dari dirinya doang. Enggak yuk. Lu 3 season 1 movie isinya cuma menceritakan kecantikan dari Elias Phil itu sendiri. Dan itu sukses membuat hati gua tercuri. Yang paling penting adalah seiyunya itu bener-bener strong banget ya. Kalau nggak tahu seiyunya itu yang juga ngisi suara di Overflow ya. Lu nggak salah denger. Alasan gue nonton Overflow karena salah satu karakternya itu Kotone itu diisi langsung oleh pengisi suara Elias Phil, dan itu menambah mantap gitu. Suara Elias Phil tapi mode big boobs gitu, mantap gitu kan. Dan bukan hanya itu aja yang membuat gue menyukai karakter Elias Phil, yang paling penting dia tuh karakter yang bener-bener ingin dimanjakan gitu ya. Kalau lo ingin cari karakter yang ingin banget dia tuh manggil lo Oni-chan maka seluruh karakter yang lu inginkan tuh hanya satu sosok, yaitu Elias Phil. Ya, hanya Elias Phil yang bisa mengkomoditi keindahan dan juga kecantikan dari sebuah karakter gitu loh. Gua harus keliling seluruh anime untuk mencari apa sih loli yang lebih baik daripada Elias Phil. Sebelumnya ada gitu ya. Sayangnya sekarang dia turun peringkat ke peringkat 12. Nanti gua lanjutin di part 3 yang dimana loli terbaik gua soalnya di nomor 12 itu, tapi di tahun 2018 ketika movie-nya rilis yang dimana tuh Shiro keren banget, itu mau nggak mau gue harus meletakkan Elias Phil di atas dari karakter loli nomor 2 terbaik gue. Nomor 2 terbaik gue siapa? Dia suka salam gini, nyantase ya, pokoknya kalian tahu lah. Setelah itu anime apa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 adalah Babu dari nomor 4 di video gue sebelumnya. Di nomor 4 gue sudah meletakkan salah satu best waifu gue, dan sekarang adalah Babu dari si nomor 4. Dia adalah Hurt Saka alias Hayasaka Ai. Hal yang mungkin menjadi perdebatan dari seluruh orang itu adalah siapakah karakter yang jauh lebih sempurna daripada Hayasaka Ai. Ya, gue harus berkeliling dari semua anime, dari judul A sampai Z, dari judul depannya tuh 1 sampai judulnya tuh underscore, titik, dan lain-lain, tuh hanya mencari karakter yang sempurna daripada Hayasaka Ai. Hayasaka Ai adalah bentuk dari kesempurnaan karakter yang dimana kita ingin mencintainya dengan kekuatan penuh, dan itu hanya bisa lo dapatkan ketika lo melihat bagaimana Hayasaka Ai itu karakternya dibangun dan dikembangkan dengan sangat baik. Bagi teman-teman yang kurang know, Hayasaka Ai adalah karakter supporting dari anime Kaguya-sama wa Kokurasetai. Dia bukanlah karakter utama, bukanlah karakter yang benar-benar punya peran sentral di ceritanya. Ya, gue bilang begini karena selebihnya spoiler gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika lo mencari karakter yang benar-benar bisa bikin lo berhela napas, lalu senyum-senyum sendiri, lalu melihat kelakuannya itu kayaknya lo ingin banget jadi kayak dia, ingin menjaganya, ingin gantikan posisi dia, maka hanya Hayasaka Ai yang memiliki kemampuan seperti itu. Kalau membahas bakat dan juga kepribadian yang sangat lengkap sebagai seorang perempuan, maka hanya satu nama yang bisa kau sebut, ya, nama itu hanyalah Hayasaka Ai gitu. Oke, ini sudah nomor 7, berarti kita akan lanjut ke nomor 6. Dan nomor 6 ini semuanya pasti pada tahu, anime masak-masak nggak jelas ya kan. Kita sambut, ini dia waifu gue nomor 6, Nakiri Erina. Ya, gue sudah menyukai karakter Nakiri Erina sejak dia dalam bentuk visual manga gitu ya. Sebelum gue menonton anime Shokugeki no Soma, gue pertama kali tuh baca komik itu sampai chapter 20 hingga 30-an, dan yang bikin gue terplonga-plongo di saat itu adalah kecantikan dari Erina Nakiri. Nggak percaya silakan baca aja komik dari Shokugeki no Soma, dan Anda akan tahu bagaimana pengarang itu memberikan segala-galanya untuk penampilan pertama Nakiri Erina. No spoiler, silahkan lihat sendiri. Bagi yang nggak tahu ya, yang desain ini top itu loh. Kalau anime Neko-Neko juga loh, yang desain karakter Nakiri, jadinya hot banget kan? Iya. Itulah yang ingin gue bahas ya. Pertama adalah nggak hanya dari kekuatan visual aja yang membuat gue langsung jatuh hati. Yang paling penting adalah bagaimana dia ngebangun cerita yang sangat segmentatif ya. Sebuah hal yang sangat gue perbincangkan itu adalah bagaimana karakter ini tuh bisa memberikan semangat untuk sang karakter utama. Ingatlah, Nakiri Erina dan karakter utama yaitu Soma itu bukan dalam satu pihak ya. Jadi mereka tuh adalah seorang rival yang entah kenapa nanti ujung-ujungnya jadi jodoh juga, dan kita tahu kalau mereka akan berjodoh.
dan bagaimana dia sebagai seorang karakter yang nggak di sisi karakter utama itu bisa ngebangun cerita yang sangat asik untuk kita ikuti gitu ya. Jadi mungkin kita menonton anime ini tuh karena dua hal. Yang pertama karena kita ingin tahu bagaimana Soma untuk menjadi nomor 1 di Totsuki. Yang kedua adalah posisi Erina nanti di samping Soma. Apakah nanti dia akan jadi temannya Soma ataukah nanti akan jadi lawan terakhir? Dan itu kan selalu kita pikirkan. Gue selalu mikirin itu. Gue selalu mikirin ntar tuh Erina bakal jadi temannya Soma atau lawan terakhirnya, dan ternyata kan jadi lawan terakhir tuh. Itu adalah hal yang menarik ya. Di balik dia tuh punya sifat tsundere dan himedere, tapi dia tuh juga punya sifat kundere yang sangat melegakan bagi seluruh orang. Dan yang paling penting adalah seiyunya Taneda Risa. Oke, jadi itu adalah 5 waifu favorit gue nomor 6 sampai 10. Kalau gue boleh kasih kesimpulan dari kelima karakter yang telah gue sampaikan, yaitu Erina Nakiri, Hayasaka Ai, Ilyasville von Ensburn, lalu Rias Gremory, dan juga Sento Isuzu. Maka gue secara pribadi paling menyukai Nakiri Erina. Kenapa? Karena dia itu melengkapi sifat-sifat yang sangat waifuable gitu ya. Kalau karakter yang lainnya itu sifatnya itu bener-bener stagnan gitu ya. Contohnya kayak Hayasaka Ai. Dia tuh bener-bener punya sifat sebagai seorang maid. Lalu Ilyasville punya sifat sebagai seorang loli. Rias dan Sento punya sifat sebagai seorang onesan gitu kan. Mereka gak punya sifat yang berubah-ubah gitu ya, membuat kita tuh betah untuk menonton gitu ya. Terakhir kali gue mendapatkan karakter ini yaitu Alice di Our Last Crusade. Jadi gue mendapatkan lagi karakter Erina di Shokugeki no Soma. Dia tuh kadang-kadang sifatnya gini, kadang-kadang sifatnya gitu. Dan itulah yang gue suka. Dan itu terjadi di setiap episode. Dan itu yang membuat gue selalu menonton anime ini. Ya, plan-plan gitu ya. Nggak kayak bocil edgy yang itu tuh, yang akan membasmi semua titan. Itu kan nggak punya pendirian gitu. Oke. Jadi itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman telah menonton. I'm CRY and see you next time.